Aku di rumah sakit. Aku ingat. Kemarin tak konsentrasi saat naik sepeda, tertabrak. Jadi, aku ditabrak si cantik ini. Apa ini? Aku bisa melihat tembus? Sebagai magang di toko barang antik, cari uang bakal mudah. Kau sadar. Kamu. Dokter bilang kau baik-baik saja. Bisa pulang kapan saja. Oh ya. Ini kartu namaku. Kalau ada keluhan, bisa hubungi aku. Baik, maaf merepotkan. Aku pergi dulu. Telepon aku jika perlu. Ya. Tadi, apa benar bisa melihat tembus? Tidak. Aku harus cek tempat kerjaku. Kalau benar, aku bakal kaya. Dokter, aku mau pulang. Teman barangmu tak bisa kuperiksa. Coba ke toko lain. Bos, periksa lagi. Jangan-jangan salah. Pot bolpen ini warisan kakekku. Dari akhir dinasti King. Aku butuh uang. Harga lebih rendah pun boleh. Kemampuan melihatku nyata. Di dalam pot bolpen ada koin emas dinasti Han. Sudah kubilang, barangmu tak bisa kuperiksa. Mau kukatakan apa lagi? Barangmu tak bisa kubeli. Coba ke toko lain. Baiklah. Pak. Pot bolpen ini mau dijual berapa? Apa Shenmu yang tahu nilai aslinya? Tak mungkin. Tak pernah dengar dia bisa menilai barang antik. Itu. Kakekku mau ulang tahun. Dia suka alat tulis tradisional. Jadi mau kubelikan. Hampir ketahuan. Bisa bayar berapa? Paman, Anda minta berapa? Saya bicara jujur. Saya cuma magang, uangnya tak banyak. Ini cuma untuk hadiah. Adik, tempat kuas ini warisan leluhur. Kalau suka, beri segini. 300? Oke, masih bisa diterima. 300. Adik, kamu bercanda? Maksudku 30.000. Paman baru bercanda. Tempat kuas ini cuma kerajinan modern. Buatannya kasar. Saya cari hadiah. Jangan kira saya bodoh. Sudah tanya banyak toko sebelumnya, katanya ini tak berharga, jadi jual atau tidak. Aku punya mata super, bisa lihat ada harta di tempat pensil ini. Kalau tamu ini tahu, sudah pasti dibongkar. Cuma tempat pensil 300 pasti bisa didapat. Kalau memang suka tambahlah sedikit, ini kan 300 terlalu sedikit lagi pula. Barangku ini sudah tua. Paman lihat sendiri, dompetku cuma ada 500. Kalau setuju kita transaksi, kalau tidak ya sudah. Soalnya kalau lebih aku tak mampu. 500 ya 500, lagi pula aku butuh uang. Berhasil, mari lihat isi tempat pensil ini ada harta apa. Paman yo itu. Aku ada urusan. Boleh minta izin? Boleh. Toko juga sepi. Urus saja urusanmu. Datang tepat waktu besok. Terima kasih, Paman Yo. Agak berat. Kalau bukan karena bisa melihat tembus, tak akan tahu ada barang di dalam. Coba sekarang. Apa ini? Nama barang, uang induk Jin Chuo Dao. Asli. Era, mata uang Wang Mang dinasti Han. Deskripsi. Uang induk Jin Chuo Dao diterbitkan era Wang Mang. Nilai, 1 juta. Ini uang induk Jin Chuo Dao? Nilainya sampai 1 juta? Kaya. Meski uang induk ini bernilai koleksi. Uang lebih penting bagiku sekarang. Harus cepat dijual. Kalau mau jual, pilih Ju Jintang. Ini toko terbesar di kawasan barang antik. Baik jenis maupun skala, jauh lebih baik dari tempat kerjaku. Jangan tunda lagi, langsung berangkat. Boskin, ini diterima. Adik kecil, saya Kindeva. Bisa tahu cara jual koin kuno ini. Baik, Boskin. Anda orang yang jujur. Begini saja, Anda tawarkan harga. Kalau saya rasa cocok, koin ini langsung terjual.
Kalau tidak cocok, saya cari toko lain. Begitu kita berdua takkan rugi. Bagaimana? Dengar kata-katamu. Kamu juga orang dalam. Kalau begitu, saya tawar 20. Begini, saya tawarkan 20. Lihat gayanya, tawaran pasti 20.000 atau 200.000. Tapi jauh dari harga yang saya mau. Boskin, harga ini tak bisa saya terima. Kalau Anda tak serius tawar, saya coba ke Desyentang sebelah. Adik, jangan buru-buru pergi. Kalau kamu rasa harganya tak cocok, kamu sebut saja harganya. Kalau cocok, kita deal. Bagaimana? Baik, Boskin. Saya tak akan basa-basi. Pasti Anda sudah lihat nama koin kuno ini. Adalah Jinchuo Dao M Yuqian. Asal muatan ini saya rasa Anda juga paham. Kalau saya yang tawar. Satu angka bulat. Kalau Anda setuju, kita transaksi. Kalau tak setuju, saya tak akan ganggu rezeki Anda. Bagaimana? Adik, kamu juga orang dalam. Angka itu terlalu tinggi. Bukan cuma di sini, seluruh dunia barang antik tak ada yang bisa beli. Ini kan bisnis. Bukan amal, ya kan? Sepertinya harus cari tempat lain. Dek, kalau serius jual, saya tawar segini. Tak bisa lebih. Meski tak dapat 1 juta, harga minimal saya sekitar 800.000. Terlalu rendah. Mari permisi. Dek. Tunggu, Dek. Paman panggil saya. Saya Chu Han Liang. Tadi di toko, saya lihat dan dengar semua percakapanmu dengan Kindeva. Jujur, barang di tanganmu juga menarik minat saya. Bisa saya lihat? Lihat sih tak masalah. Tapi apa Anda terima harga saya? Sudah malam. Kalau tak keberatan, mari kita makan sambil bicara. Bagaimana? Baik. Adik, koin induk ini saya beli. Saya ingat saat bicara dengan Kindeva, harganya 1 juta. Ya. Pak, Anda setuju. Sesuai harga itu. Saya tak akan tawar. Asal adik mau jual, saya langsung transfer. Jual. Baik. Saya transfer sekarang. Adik, bisa ceritakan asal-usul koin induk ini? Tuan Chu, jangan panggil saya adik. Nama saya Shen Muyang. Panggil saja Xiao Shen. Koin kuno ini disebut juga Yidao Ping Wuqian. Dari era Sinmang. Uang induk sudah kujual. Kontak Pak Tua juga kudapat. Sekarang punya saluran jualan. Coba lihat. Masih bisa dapat barang bagus. Silakan lihat, adik. Semua barang bagus. Cari di sini barang antik asli. Adik tertarik apa? Bisa diskon. Uang kuno tiruan Biden Tongbao. Era minggu lalu. Uang lelucon buatan. Nilai 0. Tak disangka kemampuan ini cukup berguna. Stempel batu darah ayam Zhao Ziqian. Era akhir Qing, barang langka. Rusak parah karena penyimpanan buruk. Warna tak terbaca, harga tak diketahui. Tapi bisa diperbaiki. Stempel rusak karena penyimpanan buruk. Zhao Ziqian, master kaligrafi dan ukiran. Tak disangka bisa temukan stempelnya di sini. Dan katanya bisa diperbaiki. Meski tak tahu caranya. Tapi beli dulu tak ada salahnya. Bos. Batu ini berapa? Dik. Ini bukan batu. Ini. Cap Tang Bohu. Penyair Tangin tahu kan? Ini capnya. Kalau suka, bayar 30.000. Bos, jangan bohong. Bukan cuma cap Tang Bohu, bahkan cap lukis masa kini tak mungkin cuma 30.000. Lagi pula. Lihat dasarnya. Tulisannya sudah aus. Bos, aku beli ini untuk mengamplas lapisan ini. Lalu ukir cap sendiri untuk mainan. Kalau mau jual, kasih harga jujur. Kalau tak mau jual, ya sudah. Cari barang murah, butuh sikap tenang. Kamu tawarkan harga. Kalau cocok, ambil saja. Hari ini belum buka. Anggap saja berteman. Aku lihat kau baru jual 1 barang. Ternyata penggemar barang antik tak bisa dipercaya. Lihat, bos. Aku cuma punya 120 yuan. 100 yuan untuk berteman. 20 yuan untuk pulang naik taksi. Setuju, kita jual. Baiklah. Berteman.
Cari barang murah, cara terbaik adalah dompet isi uang tunai. Beberapa ratus yuan cukup. Uang banyak, harga susah ditawar. Uang sedikit, kadang penjual tak mau jual. Tapi, cap ini. Bagaimana memperbaikinya? Halo, Kau Shen Muyang? Anda siapa? Aku yang menabrakmu. Kau sudah keluar rumah sakit. Aku tak lihatmu. saya sudah keluar RS. Besok siang saya traktir makan. Boleh. Sampai besok. Pak Shen, Anda benar-benar sudah sembuh. Nona Chu, saya benar-benar sudah baik. Santai, saya tak akan minta ganti rugi. Selain itu, beri saya nomor rekening. Biaya rumah sakit yang Anda bayarkan akan saya kembalikan. Tak usah, Pak Shen. Saya juga punya tanggung jawab. Jadi biaya itu wajar saya tanggung. Sekarang Anda sudah baik. Saya juga lega. Itu. Saya ke toilet dulu. Shen Muyang, kamu di sini. Ini yang dulu anggap aku miskin, lalu putuskan aku dan cari yang lain? Ling Ling. Ini pacarmu yang tak berguna itu. Chen Xiao jahat banget sih. Dia cuma mantanku. Shen Muyang. Kemarin sudah kubilang jelas padamu. Kita sudah putus. Sekarang pacarku Chen Xiao. Jangan ganggu aku lagi. Melihatmu saja aku jijik. Ju Ling Ling. Jangan narsis ya. Lagi pula. Chen Xiao kan? Sepatumu pas. Bilang aku pakai sepatu bekasmu? Mencari mati. Chen Xiao. Shen Muyang, kau tamat. Kau tahu siapa Chen Xiao? Berani-beraninya kau lukai dia. Chen Xiao, telepon polisi tangkap dia. Kita harus masukkan dia penjara. Bocah. Kau tamat. Berani-beraninya kau pukul aku. Aku akan bikin kau sengsara. Chen Xiao, wah hebat sekali kau. Chu Qiansun. Kau di sini. Chen Gaosheng, kita tak akrab. Panggil aku Direktur Chu. Oh ya, siapa yang mau kau hukum? Kau baik-baik saja. Qiansun. Jangan salah paham. Aku tak kenal dia. Chen Gaosheng. Apa hubungan kalian? Bukan urusanku. Dan aku juga tak akrab denganmu. Oh ya, sepatu ini cocok sekali untukmu. Kalau tak ada urusan, kita pergi. Cari tempat lain. Tuan Chen, siapa perempuan itu? Pasti bukan orang baik. Berdasarkan apa kau menghina wanita pujaanku? Kau tahu kau cuma anjingku. Mengerti. Terima kasih tadi. Tak apa. Aku cuma tak suka mereka. Juga tak suka Oh ya Chen Gaosheng bukan orang baik, hati-hati. Baik, akan kuperhatikan. Nanti kuajak makan, duluan ya dah. Cukup lelah hari ini, pulang istirahat dulu lalu rencanakan langkah selanjutnya. Aku harus gunakan kemampuan tembus pandang untuk dapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dengan kemampuan tembus pandang dan identifikasi barang antik mencari harta tersembunyi terbukti. Cara tercepat untuk kaya. Besok pagi aku akan berhenti kerja sebagai magang di toko barang antik lalu fokus memulai. Jalan menuju kekayaan. Tidur. Was tempel batu darah ayam ini bernilai 2-3 juta. Yang terpenting sekarang harus jual barang ini jadi uang agar keuntunganku maksimal. Harus hubungi Chu Hanliang dulu, hanya dia yang kukenal punya uang untuk beli stempel ini. Telepon dia tanya. Halo siapa? Pak Chu. Saya Shen Muyang. Oh, Xiao Shen. Begini. Saya dapat barang bagus. Ada waktu? Bantu lihat. Ya, ada. Kirim lokasi. Saya ke sana. Saya di kontrakan kecil. Bagaimana kalau Anda kasih tahu lokasi, saya datang. Baik, saya di sini. Saya tambah kontak. Kirim lokasi. Datang saja. Baik, nanti ketemu. Bagus. Pak Chu Hanliang ada waktu. Sekarang cari dia. Ada tamu datang. Ada teman bawa barang. Barang dari teman? Pasti guci-guci rusak lagi. Baik.
Aku tak peduli kau sudah cari uang seumur hidup, saatnya menikmati hidup. Pak Chu. Wah Xiaoshen, kau datang. Interior rumahmu bagus pasti butuh jutaan. Biasa saja, silakan masuk. Xiaoshen tunjukkan barangnya. Xiaoshen ini mau jual berapa? Pemilik segel batu darah ayam ini adalah Zhao Ziqian, Anda pasti tahu, tak perlu jelaskan panjang. Tapi dari sini bisa disimpulkan nilai segel ini sangat tinggi. Segel maestro hanya ada sedikit, bahkan cuma satu simbol status segel ini. Sangat berharga. Kalau di rumah lelang, kalau dilelang, ditambah gembar-gembor media, harganya pasti tinggi. Jadi, tawarlah. Kalau cocok, barang ini saya serahkan. Bagaimana? Baiklah, saya tawar 2 juta. 2 juta. Mata Pak Chu tajam sekali. Langsung sebut harga terendah. Tapi, harga yang saya inginkan 2,6 juta. Tentu 3 juta lebih baik. Pak Chu, 2 juta terlalu rendah. Kalau cap ini saya kirim ke balai lelang, harganya bisa 35 juta. Tidak sulit. Bahkan tanpa lelang, transaksi pribadi pun harganya bisa 3 juta. 3 juta. Tak masalah. Tapi, karena kita sudah bekerja sama sebelumnya, saya kasih harga khusus. 2,6 juta. Cap darah ayam ini milik Anda. Sebenarnya harga ini tidak terlalu baik. Saya ambil. Anda ambil. Tawaran Anda? Juga harga wajar. Kalau dikemas dan dilelang, harganya bisa lebih 3 juta. Saya untung dari Anda. Tuan Chu cepat sekali. Saya belum siap. Tuan Chu, ruang tamu Anda ini penuh lukisan kaligrafi dan keramik. Dulu kerja apa? Kenapa banyak barang antik? Saya? Muda dulu kuliah di Universitas Yenching. Jurusan studi barang antik. Tapi takdir berkata lain. Saya memilih jadi pengusaha. Tapi setelah kaya, bisa beli barang kesukaan. Seperti barang antik. Ini namanya hikmah tersembunyi. Bencana bisa jadi berkah. Harus dekatkan diri dengan Pak Chu. Aku akan fokus di bidang barang antik. Tapi, tak kenal siapa-siapa di sini. Chu Hanliang ini peluang bagus. Setidaknya kenal dia. Hanya untung tak rugi. Muda dulu aku keliling, jualan kecil. Lalu temukan peluang, masuk bisnis perhiasan. Tahu merek Fei Xiang Jewelry? Aku mantan direktur utamanya. Fei Xiang Jewelry. Toko perhiasan nasional. Pantas kaya raya. Sudah masa lalu. Sekarang aku hanya pengolek biasa. Baiklah orang biasa yang kaya. Yo Hong cari aku sekarang mungkin karena aku tak masuk kerja bagus juga. Setelah mengundurkan diri, aku cari uang besar Pak Chu, aku ada urusan, pamit dulu. Lain kali kalau sempat aku datang lagi belajar dari Bapak baik. Saudara Shen terlalu sopan, aku tak tahan, makan dulu, kalau ada barang bagus nanti tanya aku dulu. Tenang, Pak. Wah, saudara datang lagi. Shen Muyang, kok kamu lagi? Sialan. Kenapa kemarin belum cukup dipukul? Bocah. Ini tempat umum, kalau berani sentuh aku jangan salahkan aku. Anjing baik tak halangi jalan, minggir bocah. Kalau kau berani pecahkan mangkuk Yuan Qinghua ini, jual celana pun takkan cukup ganti. Mangkuk Yuan Qinghua merah. Tiruan tahun 80-an. Nilai 300 yuan. Kenapa? Ketakutan? Shen Muyang. Barang antik yang Master Chen ini adalah Yuan Qinghua. Kau tahu Yuan Qinghua? Itu barang antik asli.
Yang Master Chen beli ini dengan 1,8 juta. Itu 1,8 juta. Kerja seumur hidup pun kau takkan mampu. Sepatu yang Master Chen bagus. Dan, Yuan Qinghua ini juga bagus. Cocok untuk hadiah orang tua. Kau cukup tahu diri. Hari ini aku baik hati. Takkan menghukummu. Tapi tunggu saja. Tendangan kemarin akan kubalas 10 kali lipat. Ayo pergi. Bodoh. Bawa barang palsu kemana-mana. IQ juga rendah. Cangkir ayam Chenghua Doucai. Dinasti Ming. Cangkir ini sejujurnya rusak parah. Mungkin kata rusak kurang tepat, lebih tepat aus parah. Tapi berharganya karena bisa diperbaiki. Meski sekarang tak berharga. Tapi kalau sudah diperbaiki, nilainya luar biasa. Bos, botol snuf ini berapa? Wah, selera bagus. Botol snuf ini dibuat era Qianlong. Katanya dipakai Kangxi. Kalau suka 80.000. Era Qianlong. Tapi dipakai Kangxi. Tulisan ini ngaco. Harus tahu Kangxi itu kakek Qianlong. Harusnya bilang ini dibuat era Kangxi. Harusnya dipakai Kaisar Qianlong dulu. Bos, jangan coba-coba tipu saya. Barang ini jelas dari era Republik. Tapi memang bentuknya bagus. Kasih harga. Saya serius mau beli. Wah, tak kira adik ini ahli juga. Kalau adik kenal barang ini sama seperti tadi tawarmu. Cocok saya jual. Hari ini belum buka. Begini, bos. 500.000 setuju. Setuju kita transaksi. Lihat ekspresinya. Pasti pemula. Dan sasaran empuk. Kalau tak tipu dia, rugi sendiri. Adik, jangan bercanda. Walau replika era Republik tetap barang antik. 500.000? Mustahil. Kalau serius mau, tambahkan 0 di belakang, ambil. Bos, tak mungkin. Maksimal 1.000. Lebih dari itu. Tak sanggup. Tak bisa 5.000. Minimal 5.000. Kalau tidak, rugi besar. Ah, bos. 5.000 terlalu mahal. Kalau beli segini mahal, rugi juga. Tapi, aku memang suka barang ini. Tak mungkin tawar lagi. Begini saja. 5.000. Tambahkan bonus kecil. Cangkir teh jelek ini saja. Cangkir jelek dan botol tembakau ini total 5.000, aku setuju. Baik, sesuai katamu. 5.000 ya 5.000. Hari ini aku buka rezeki. Barangnya bawa. Jangan sampai rusak. Oke. Sudah ditransfer. Oke. Aduh. Kali ini untung besar. Lebih baik pulang. Bawa barang berharga keluyuran terlalu berisiko. Sepertinya Ju Lingling pulang. Harus cepat. Ganti rumah. Ju Lingling mau telepon unjuk gigi. Ju Lingling, kau gila ya? Tuan Shen, siapa kau makian? Aku Chu Qiansun. Oh, bukan. Maaf, Chu Qiansun. Aku tak memakimu. Ada telepon spam tadi. Oh ya. Kau telepon ada perlu apa? Kau sebutkan profesi kemarin. Kirim lokasimu. Aku akan menemuimu. Oke, aku kirim lokasi. Nona Chu. Aku sungguh tak memakimu tadi. Jangan salah paham. Sudah, kuampuni. Itu. Telepon gangguan tadi mantanmu, kan? Yang kita temui kemarin. Putus juga bagus. Dia tak pantas untukmu. Kami sudah putus. Aku juga tak mau lagi terlibat dengannya. Ngomong-ngomong, katamu ada urusan denganku. Urusan apa? Kakekku suka barang antik. Beberapa hari lagi ulang tahunnya. Jadi aku mau belikan hadiah. Tapi aku tak terlalu paham. Di sekitarku, tak ada yang ahli. Jadi aku ingat kamu.
Begitu ya. Kamu mau barang antik apa? Atau jenis apa? Beritahu aku dulu. Aku pikirkan. Ini. Tak ada syarat khusus. Asal barang antik. Lebih baik yang mudah dibawa. Harganya sekitar 500.000 sampai 1 juta sudah cukup. Yang penting niatnya sampai. Baiklah, Nona Chu. Saya beri 2 pilihan. Ya. Pertama, kita langsung ke toko barang antik. Pilih barang jadi. Kedua, saya ajak kamu jalan-jalan di pasar barang antik. Kita cari harta tersembunyi. Kalau cari harta, saya tak jamin. Pasti dapat barang bagus. Shen Muyang. Jangan panggil saya Nona Chu. Panggil nama saja. Saya lebih tertarik dengan cari harta itu. Bagaimana kalau kita cari dulu? Kalau tak dapat barang bagus, baru ke toko barang antik. Jangan khawatir. Kalau berhasil, saya bagi setengah. Baik, kita berangkat sekarang. Saya ajak kamu jalan-jalan. Baik. Kata, wah, saudara datang lagi. Lihat. Diskon seperti biasa. Patung dewa panjang umur ukiran kayu berwarna. Era dinasti Song. Nilai sekitar 300.000. Patung ini cocok untuk hadiah. Harus dapatkan patung ini. Harus dapatkan patung ini. Bos, berapa patung dewa kekayaan ini? Bukan dewa kekayaan, adik. Ini dewa panjang umur. Jangan lihat usang, ini barang dinasti Song. Suka? Segini harganya. Jangan bercanda, bos. Dinasti Song runtuh sudah 700 tahun lebih. Bahkan jika kayu. Kalau besi pun sudah berkarat. Menurutku ini paling tua era Republik. 200, aku beli. Aku beli. Saudara. Bercanda. Era Republik pun tak cuma 200. Kalau serius beli. 50.000 bos. Aku juga serius mau beli kalau tidak takkan bicara panjang. Begini saja 2.000. Aku beli. Baik, tak usah untung 10.000. Harga teman traktir makan. Setuju. Bos. Terlalu mahal tak bisa terima. Masing-masing mengalah. 3.000 kalau setuju aku beli tak bisa lebih. Giliranku tiba. Muyang. Kayu lapuk ini bagus apa? Aku lapar daripada beli kayu. Mending belikan tas baiklah. Aku ajak makan malam, setelah makan tas yang kamu suka kemarin akan kubeli. Setuju? Setuju. Hei. Adik. Seperti katamu. Hari ini belum ada pembeli. Untukmu saja. Baik. Bos, transfer sudah. Tapi tak sebagus tas itu. Telp 13456463001. Kiansun, misi selesai. Patung ini bawa pulang. Hadiah ulang tahun untuk kakekmu. Dia pasti senang. Muyang. Yakin kakekku akan suka ini. Tenang. Kalau kakekmu tak suka, kembalikan padaku. Aku janji akan carikan yang lebih baik. Baiklah. Aku transfer uangnya. Cuma 3.000 yuan. Uang pengobatan kemarin. Juga tak kau terima. Anggap saja hadiah dariku. Baiklah. Ayo kita makan dulu. Oke. Chihiro, kenapa pagi-pagi datang ke sini? Kakek. Aku ingat ulang tahunmu sebentar lagi, kan? Jadi aku bawa hadiah ulang tahun. Lihat ini. Biar kulihat. Lihat reaksi kakek. Barang ini mungkin benar-benar berharga. Chihiro. Dari mana dapat ukiran kayu ini? Kakek, ukiran ini dapat dari teman murah. Memang sangat berharga. Jangan lihat rusak dan tua. Tapi jika dibersihkan dan diperbaiki, bisa bernilai 300.500.000. Kalau ada yang suka. Kolektor ukiran kayu harganya bisa lebih tinggi. Kakek berapa? 3.500.000 HM. Kakek, aku telepon dulu. Ini mana? Jalan Batu Mentah. Kamu paham batu giok? Batu mentah apa? Batu giok? Kamu beli batu mentah di dalamnya ada giok. Kalau ada giok, untung besar kalau tidak rugi. Oh, jadi ini batu giok. HM. Bagi orang lain. Batu giok butuh keberuntungan dan pengalaman, bagi aku bisa andalkan mata tembus pandang.
Ingat, lihat saja, jangan banyak bicara. Pak Chu datang. Selamat datang. Terima kasih, Boski. Ada barang baru di sini. Pak Chu, datangnya pas sekali ini semua barang baru saya. Ini pasti batu mentahnya. Coba lihat pakai mata super. Kualitas giok lumayan. Nilai 30.000. Tapi jangan beli dulu. Tadi saya bilang saya tak paham. Chu Qiansun juga pesan. Banyak lihat, sedikit bicara. Soal cari uang, besok atau lusa saja. Nyonya Chu, selera Anda bagus. Batu mentah ini cuma 2 juta. Peluang untungnya 70%. Jangan. Batu ini cuma batu biasa. Qiansun, jangan ambil batu ini. Saudara ini siapa? Dia sopir saya. Sopir? Sudahlah. Kemampuan super saya ada setelah kecelakaan. Mencegah ini balas budi padanya. Qiansun, jangan ambil batu ini. Tuan Shen. Ini urusanku. Tak perlu repot. Terima kasih. Maaf. Aku terlalu badah. Pak Chu, cari supir harus yang cerdik. Supir tadi tak tahu aturan. Bos, potong batu. Baik, ikut ke belakang. Bos, bagaimana? Suka batu yang mana? Bos, yang ini. Harganya 88.000 kan? Wah, pilihan bagus. Batu ini paling berpeluang. 88.000 takkan rugi. Bos, sudah transfer. Oke. Bos, batu ini dipotong bagaimana? Oh, maksudmu memotong batu. Saudara, 100 untuk potong. Setuju? Potong? Ya. Baik, bos. Aku tak berpengalaman. Tak paham. Gampang. Rp2 juta. Tak ada hasilnya. Kalau cuma 2 juta, takkan ku perhatikan. Itu kecil. Tapi sebelumnya sudah diingatkan. Aku tak dengarkan. Ah, Shenmu yang tak paham batu giok. Makanya di perjalanan dia terus tanya dasar-dasarnya. Tapi, kenapa dia potong batu? Bos, mata tajam. Naik. Naik besar. Mau dikerjakan di sini? Biaya jujur. Akan kupikir. Itu. Jet ini dijual. Nona Chu, lihatmu baru untung besar. Lumayan, lupakan itu, jet ini dijual. Jual. Tentu jual, simpan buat apa? Tapi Nona Chu tawar berapa? Murah tak jual soalnya. Aku tak paham batu giok ini pertama kali untung. Itu mau berapa? Asal harganya wajar aku beli. Jet ini warna hijau bagus meski agak kecil, harganya tak murah begini. 288.000. Mau transfer langsung, tak mau akan kujual langsung ke orang lain. Menurut penilaian profesionalku, harga giok ini sekitar 250 hingga 300.000 yuan. Tawaran 288.000 yuan dari pria ini wajar. Baik. Aku beli. Sudah transfer. Boleh tanya, kenapa pilih jual dengan harga 288.000 yuan? Aku punya kebiasaan aneh, suka angka bulat. Batu ini kubeli 88.000 yuan. Jadi, baru percobaan kecil. Sudah terbukti penglihatan X berguna untuk batu giok. Selanjutnya, akan cari untung besar. Bos, tolong potong yang ini juga. Baik. Tapi batu besar ini 300 yuan. Ku beritahu dulu. Shenmu yang paham batu giok atau tidak? Wah, lihat kali ini. Batu sebesar ini perkiraan 300.000. Shenmu yang master taruhan batu. Wah, giok kuning, ternyata giok kuning, adik giok kuningmu ku beli tawar 1 juta. Cuma 1 juta mau beli ini?
Jual padaku tawar 1,5 juta, setuju saja langsung bayar. Aku tawar 1,8 juta. Sekarang terbukti penglihatanku bisa untuk taruhan batu, artinya aku bisa manfaatkan taruhan batu. Dalam waktu singkat kumpulkan banyak uang, beli villa, mobil mewah, nikahi wanita kaya cantik. Tawar 2,28 juta ya. Setuju. Langsung setuju. Nona Chu dermawan sekali. Sudah transfer. Sudah malam. Aku pulang dulu. Lanjut besok. Tunggu. Ada apa, Nona Chu? Jangan panggil Nona Chu. Panggil Chihiro saja. Panggilan Nona Chu kurang enak didengar. Nona Chu. Lebih enak aku panggil begitu. Dan aku ini kalau panggil seseorang sulit ganti panggilan. Ada perlu apa? Sudah kuyakini pria ini sangat pendendam. Sudah lama sekali masih dendam. Kalau kau tidak sibuk nanti, mau kutunggu makan malam? Sekalian minta maaf. Jangan tolak ya. Ayo pergi. Kebetulan aku lapar. Ini. Muyang. Bekerja sama. Aku tak tertarik jadi supir. Muyang. Bekerja sama denganku, kau untung besar. Pertama, untuk pasar Jinling ini hanya aku yang bisa beli jet hasilmu. Hei, jangan langsung tolak. Dengar analisisku. Aku tahu pikiranmu. Kau punya kemampuan ini. Itu tak kusangkal. Setelah observasi siang tadi, kau memang mampu. Maksudmu? Pernah kau pikir pasar Jinling terbatas? Jika kau selalu judi batu dan selalu menang, apa pendapat orang? Nanti keselamatanmu tak terjamin. Apalagi cari uang. Itu benar. Solusimu apa? Kalau sering menang, Orang pasti curiga. Jadi, kerjasama denganku pilihan terbaik. Kerjasama harus timbal balik. Aku juga perlu untung sedikit. Nona Chu bisa saja kerjasama, tapi jelaskan dulu bentuk kerjasamanya. Kita bisa coba kerjasama. Tapi ku beritahu dulu, aku orangnya jujur. Jangan bohongi aku. Oke. Aku jelaskan dulu 3 skemaku. Pertama, aku yang danai. Rugi tanggungku. Kamu yang beli. Tapi kalau untung, aku akan beri 20% dari laba bersih. Tidak bisa. Dengan kekuatan khusus, pasti untung terus. 20% kurang. Skema kedua, kita patungan. Nanti untung rugi kita bagi rata. Opsi ketiga, kamu danamu sendiri. Rugi jadi tanggunganmu. Aku hanya bantu jual. Tapi harga beli 80% harga pasar. Pilih salah satu. Terserah kamu. Kita kerjasama. Aku pilih opsi ketiga. Tapi penuhi 3 syaratku, aku kasih diskon 10%. Diskon 10% ini untukmu pribadi. Mengerti? Boleh. Syarat apa? Pertama, perjanjian kita rahasia. Jika bocor, perjanjian batal. Tentu, setuju. Kedua, aku butuh tempat tenang untuk memotong batu. Lebih baik bisa ditinggali, tak masalah, cari tempat tinggal sangat mudah. Syarat ketiga, jangan atur waktu saya bertaruh batu, hubungan kita tetap perjanjian kerjasama. Bisa dihentikan kapan saja, jika semua setuju saya setuju jual dengan harga 80% pasar. Selain itu, saya kasih diskon 10% untukmu. Baik, kerjasama menyenangkan. Tuan Chu, jangan-jangan tebakanmu benar. Ini villa saya, nanti saya tunjukkan, sekalian beritahu penghuni villa ini. Peraturan yang harus dipatuhi di dalam villa dan luar, pakai kunci sandi ditambah sidik jari, ayo. Itu. Kamar tamu lantai 1 untukmu, ada balkon di lantai atas, kamu bisa batu di sana. Toilet lantai 1 juga boleh dipakai. Ingat, selain 3 tempat tadi dan ruang tamu, tempat lain dilarang. Oke. Boleh. Lalu di rumah jangan pakai celana pendek. Telanjang dada juga dilarang. Apalagi ke lantai 2.
Kalau semua peraturan ini bisa kamu terima, bisa rapikan kamarmu. Kalau tidak bisa, aku masih bisa antar kamu pulang. Semua syarat ini saya terima. Saya mau tanya, dapur boleh saya pakai? Kamu bisa masak. Bisa masak perlu heboh begitu. Itu, rapikan kamar nanti dulu. Kita ke supermarket dulu. Beli handuk, sandal, delal. Sekalian beli bahan makanan. Aku yakin wanita ini bilang beli sandal beli handuk itu cuma sekunder, mungkin beli sayur dan beras. Minta aku pulang masa itu yang utama. Home enak. Masakanku kurang lebih seperti masakan desa meski tak mewah tapi rasanya lumayan. Sudah cukup. Tak boleh makan lagi nanti gendut. Muyang, aku mau bicara sesuatu. Oh, aku tak bisa masak untukmu tiap hari, aku masih punya urusan sendiri, sesekali masak masih bisa. Muyang, dengarkan ya, aku yang beli bahan, semua biaya tanggung, kamu cuma masak siang dan malam. Pikirkan kamu tinggal di sini, air listrik gratis, masih rugi. Sepertinya wanita ini ada benarnya, tinggal gratis tanpa beli bahan makanan, aku juga harus makan. Artinya saat masak sendiri cukup buat sedikit, lebih baiklah mulai besok. Tadi malam akhirnya cangkirnya diperbaiki. Hari ini cari kesempatan untuk jual. Muyang, Ini sarapanmu. cuma kita berdua di rumah. Di meja ada bubur dan lauk. Pertanyaanmu ini agak bodoh ya. Cepat makan, nanti buburnya dingin. Muyang, pagi ini aku ada rapat. Sudah kukatakan kemarin. Jadi siang ini kita ketemu di sini. Lalu tanda kontrak. Oh ya, di garasi ada SUV. Ini kuncinya. Bisa dipakai. Lalu password pintu villa. Lupakan. Nanti kuberikan sidik jari. Lebih mudah. Oke. Muyang, bisakah kau ceritakan tentangmu dan mantanmu? Aku sudah tahu. Tak perlu malu. Sebenarnya tak banyak cerita. Kami kenal 3 tahun. Pacaran juga hampir 3 tahun. Dia meninggalkanku bukan salahnya. Karena salahku tak mampu memberinya hidup yang diinginkan. 3 tahun ini kami sering putus nyambung. Kali ini, putus total. Memang tak ada jodoh. Kalian sudah pacaran 3 tahun. Muyang, tak kusangka. Kau jago sekali. Kenapa kau menatapku? Kenapa kau menatapku? Muyang, kau begitu hebat. Wanita itu tak pantas untukmu. Ada pepatah. Jangan takut dia punya pacar baru. Itu bukan pacar baru, tapi pengganti. Sudahlah. Hari ini atur waktumu. Kita pergi ke Jalan Batu Mentah. Tujuan pertama toko Kisheng. Aku harus balas dendam. Baiklah. Kebetulan pagi ini aku ada urusan. Kita bertemu di Jalan Yuanxi setelah makan siang. Oke. Pacu, Anda datang. Muyang, serahkan padamu. Dia mau beli. Perkenalkan lagi. Ini pembeli saya. Teman saya. Baik. Tunggu tuan, ini beli dulu. Saya siapkan teh. Sekilas lihat, langsung pilih. Kau pikir punya mata X-ray. Tapi semakin banyak orang begini, semakin baik. Beli saja.
Toko ini. Memang bukan cuma 5 batu ini yang bisa untung. Batu giok mentah. Hanya bisa bilang. 5 ini paling bernilai. Untung terbesar. Saatnya bayar. Kamu bawa ini ke mobil dulu. Aku bayar. Lagi-lagi kamu. Shen Muyang. Kamu ikut judi batu giok. Ada uang. Beli tas saja pelit sekali. Berani ke sini memalukan. Urusanmu apa? Anjing baik tak halangi jalan minggir. Yang Master Chen. Lihat dia ganggu aku. Shen Muyang kan? Batu di sini. Bukan untukmu. Satu saja. Setara gajimu bertahun. Jadi pergi sana. Chen Gaosheng. Kamu di sini. Qiansun. Aku cuma lihat-lihat harga pasar. Dia ini sengaja cari masalah. Mau taruhan denganku. Shen Muyang itu. Mau taruhan batu giok denganku. Jadi. Muyang benar begitu. Tak kusangka. Chu Qiansun licik juga. Benar, Pak Chu. Bertemu Tuan Chen juga suatu takdir. Jadi, cuma bercanda. Bilang, berani taruhan batu giok. Tapi, kalau tak berani, wajar saja takut. Tak berani? Takut. Apa maksudmu? Wajar takut. Aku Chen Gaosheng. Takut sama orang miskin. Shen Muyang. Siapa bilang aku tak berani? Hari ini aku setuju taruhanmu. Bilang mau taruh apa? Tentukan dulu syaratnya. Agar nanti kalah. Tak ingkar. Kau yakin? Tentu yakin. Katakan mau taruh apa? Lihatmu begini. Tak punya uang. Baiklah. Kalau kalah, kau berlutut di sini. Sujud 3 kali. Lalu, panggil aku kakek 3 kali. Kalau tak berani, pergi sekarang. Taruhan belum terbentuk. Kau mengalah. Takkan dicela. Chen Gaosheng. Kalau aku kalah, sujud 3 kali, panggil kakek 3 kali. Tak masalah. Tapi kalau kau kalah, jangan-jangan mau gratis. Langsung pergi begitu saja. Shen Muyang. Kalau kau benar-benar beruntung menang lawanku, maka aku akan kembalikan Julingling padamu. Chen Gaosheng. Sepatu usang begini hanya cocok untukmu. Kakiku, Shen Muyang, tak sebesar itu. Tak muat sepatu usang sebesar ini. Begini saja. Karena kau ingin bertaruh, mari kita taruhkan 10 juta. Ditambah 3 syarat yang kau sebut tadi. Bagaimana? Berani? Shen Muyang. Taruhanmu ku terima. Tapi kuragu kau punya 10 juta. Jadi taruhan tak berlaku. Shen Muyang 10 juta ini. Aku jamin untuknya. Kalau dia kalah taruhan, uangnya akan kubayar. Tapi, aku tak sarankan bertaruh besar. Kita semua kenal. Kalah tak enak. Dan hal ini, kalau sampai ke telinga direktur, maka jangan lanjut. Taruhan ini ku terima. Bocah, hari ini pasti akan kusuruh kau panggil kakek. Bilang taruhan apa? Sederhana saja. Kita hanya perlu di lapak ini. Masing-masing pilih 1 batu. Lalu belah. Lihat siapa yang gioknya paling berkualitas. Itu pemenangnya. Tapi, aku masih ragu dengan integritasmu. Jadi sebelum taruhan kita perlu tanda tangan perjanjian taruhan. Aku tak percaya kamu. Baik. Tanda tangan. Aku akan buat kamu kalah sampai tak punya celana. Tunggu saja. Sujud padaku. Shen Muyang ini beli 5 batu. Duit dari mana? Jangan-jangan dia orang kaya tersembunyi. Tapi tidak mungkin. Kampung halamannya pernah kukunjungi. Ibunya cuma petani sederhana. Ayahnya tukang masak. Jangan-jangan dia dipelihara orang. Batu mentah ini, dilihat dari luar, sangat indah. Bahkan aku pun ingin membelinya, ada dorongan kuat. Aku duluan. Tolong buka, Pak. Baik. Muyang. Kamu yakin? Tenang. Meski harga diriku hilang, tak akan kubiarkan kau rugi 10 juta. Giok ini, meski ukurannya besar,
hanya jenis Nu, termasuk giok yang murah. Tuan Chen. Ini hanya satu sisi. Bagaimana kalau sisa bagian dibuka semua? Siapa tahu giok ini cukup besar. Masih lumayan harganya. Soal bertaruh batu giok yang penting. Bukan nilai uangnya. Tak ada untung rugi. Asalkan giok yang kamu dapat lebih berharga dari giok si adik ini. Kau menang. Nanti bantu aku keluarkan semua. Aku menang. Hadiah 100.000. Baik. Giliranmu. Santai. Siap bayar. Shifu, potong sesuai garis. Baik. Belum tentu kalah. Mungkin tak ada warna. Violet. Astaga. Benar violet. Adik. Violet ini dijual. 2 juta. Risiko tanggung aku. Maaf. Violet ini belum dijual. Chen Gaosheng. Tampaknya taruhan ini kau yang kalah. Santai. Buka dulu. Kalau ternyata palsu, nanti jangan malu. Pak Chu tolong. Saat tukang buka batu nanti, awasi dia. Aku tak percaya sifatnya. Kalau mereka kabur, kau yang bayar. Chen Gaosheng, terima kekalahan. Batu violetku ini. Kualitasnya jauh lebih baik dari punyamu beberapa tingkat. Jangan cari alasan. Batu violetku ini bernilai 10 juta. Shen Muyang, kau gila uangnya. 10 juta. Mending kau rampok bank. Aku orang baik. Mana mungkin merampok bank? Lagi pula, merampok bank tak mungkin secepat itu. Semua perjanjian taruhan saya dengan Chen Gaosheng ada di sini. Mungkin kalian tak tahu Tuan Chen Gaosheng ini. Akan saya perkenalkan pada kalian. Dia putra dari Chairman Fashion Jewelry yang terkenal. Chen Tiexiong. Inilah ayah Tuan Chen Gaosheng. Tentu saja, saya pribadi sangat percaya integritas Tuan Chen. Ya. Lagi pula cuma 10 juta. Bagi Tuan Chen, bukan masalah besar. Saya percaya integritas Tuan Chen. Shen Muyang. Ini melanggar hukum. Jangan coba hitung dengan kertas ini di sini. Aku akan telepon sekarang. Pergi. Tuan Chen, memang tidak mengecewakan aku. Kau orang yang menepati janji. Begini, masih awal hari ini. Mari bertaruh lagi. Kali ini caranya kau yang tentukan. Bagaimana, bocah? Kau tunggu saja. 1 miliarku ini tak mudah diambil. Nanti suatu hari, akan kubuat kau mengembalikan 2 kali lipat. Tadi aku jamin. 1 miliar untukmu. Sekarang, kau juga dapat 1 miliar. Batu violet ini harusnya diberikan padaku. Tak masalah. Batu violet ini untukmu. Anggap saja balas budi. Muyang. Kau serius? Aku cuma bercanda. Bantu saja aku. Masak 3 kali sehari sudah cukup. Ini, aku akan hitung sesuai harga pasar. Muyang, aku ingin bicara. Apa? Muyang, kita rujuk. Aku sadar kaulah cinta sejati. Aku dan Chen Gaosheng dipaksa bersama. Julingling, kita sudah benar-benar putus. Tak peduli kau dipaksa atau alasan lain. Tak ada hubungan denganku lagi. Kedepannya jangan ganggu aku lagi. Tentu, aku tak akan ganggu kamu. Muyang. Aku tahu. Kamu sayang aku. Maafkan aku sekali ini. Ya, aku janji nanti. Muyang. Aku haus. Beliin aku air. Julingling, kita sudah benar-benar putus. Jangan lagi ganggu aku. Kalau tidak, aku tak akan ingat masa lalu.
Shen Muyang, tunggu saja. Ini belum selesai. Muyang, lelah. Minum dulu. Memang agak haus. Muyang, hati-hati, pelan-pelan. Omong-omong, Pak Chu. Ya, tanya sesuatu. Jade merah dan hijau. Mana lebih berharga? Maksudku dengan volume sama. Muyang, pertanyaanmu ini terdengar amatiran. Maksudku dengan volume sama. Muyang, pertanyaanmu ini terdengar amatiran. Secara logika, kau ahli memotong batu. Seharusnya tahu jawaban pertanyaan sederhana ini. Ada pepatah. Giok hijau paling berharga. Hijau kaisar paling mulia. Dari sini bisa disimpulkan. Giok hijau sangat berharga. Tapi semua hal tidak selalu mutlak. Sebenarnya giok merah dan hijau sama-sama jenis langka. Tapi biasanya jade merah lebih mahal dibanding jade hijau. Tapi ada juga pengecualian. Tergantung seberapa hijau warna jade itu. Ada warna lain atau tidak? Kenapa warna lain? Lebih mahal dari hijau. Saya beri contoh sederhana. Ambil contoh jade hijau yang umum. Jenisnya banyak. Hijau muda, hijau tua. Hijau minyak, hijau apel. Hijau lumut, hijau kaisar. Jenisnya puluhan. Dari banyak hijau ini, ada yang murah, ada yang mahal. Biasanya, kita lihat dari warnanya. Dan kelangkaannya. Oh, Aku paham. Muyang, kau tanya ini. Apakah giok ini? Muyang, benar giok merah. Jangan minum dulu. Potong dulu baru bicara. Ayo. Muyang, kau hebat sekali. Aku lihat. Sekarang jelas. Shen Muyang memang berbakat. Nah, orang berbakat begini. Kalau direbut orang lain, bagaimana? Tidak boleh. Aku harus cegah hal ini terjadi. Harus dicegah. Sungguh tak berguna, cuma bikin masalah. sehari-hari tak kerja serius. Cuma mempermalukan. Sudah dewasa. Masih tak pakai otak? Pikir. Siapa dia? Yah. Aku emosi. Menang pun apa? Dia berlutut panggil kakek 3 kali. Lalu puas. Bodoh sekali. Kenapa aku punya anak sepertimu? Sekarang. Uang hilang. Muka pun hilang. Kalau tersebar. Aku malu sekali. Katakan. Bagaimana kau menanganinya? Dan Ju Lingling. Putus sekarang. 2 hari lagi ulang tahun Chu Hanliang. Jangan cari masalah. Terutama soal wanita. Kalau nekat lagi, kau kubunuh. Yah, Ju Lingling ini cuma main-main. Lagi pula. Mana tahu kebetulan. Dilihat Chu Qiansun. Tapi tenang. Malam ini. Akan kuselesaikan. Dijamin mulai besok. Kau tak akan dengar. Soal wanita ini lagi. Soal kejadian hari ini. Aku tak terima. Aku mau balas dendam. Begini saja. Besok aku suruh Pak Huang ikut kau. Bantu cari muka. Tapi ingat. Jangan bertingkah bodoh. Cari cara dulu. Habisi uang Shen Muyang. Lalu permalukan dia. Dengan begitu. Chu Qiansun akan secara alami. Jaga jarak darinya. Baik. Terima kasih, Ayah. Dengan begini. Tujuan kita tercapai. Kedepannya, jangan lagi buat masalah. Setelah ini selesai, kau kerja dengan baik di perusahaan. Walau aku direktur utama. Tapi, banyak mata mengawasiku. Kalau kau terlalu berlebihan, aku sulit bertanggung jawab. Ingat, jangan cari masalah lagi. Shen Muyang, tunggu saja. Besok ku hajar kau. Pergi. Misi berhasil, Pak Chu. Selain yang pertama dibuka violet dan merah. Sisanya adalah giok hijau berkualitas. Muyang. Aku perkirakan secara kasar. Semua giok ini. Nilainya. Sekitar 18 juta.
Ini perkiraanku. Tak pasti. Giok sebanyak ini. Harus diperiksa. Ahli perusahaan. Jika tak ada masalah, besok pagi kita tahu harga pastinya. Bagaimana kalau ku beri uang muka dulu? Aku mandi dulu. Cepat sekali mandinya. Ehem. Sudah bersih. Tenang, sudah bersih. Mau cium. Jahat. Ju Lingling. Kartu ini ada 200.000. Hubungan kita selesai di sini. Jangan gak lagi. Kalau tidak, kau akan rugi. Tapi, kalau aku perlu, aku akan cari kau. Layani aku sekali. Aku kasih 100.000. Kau takkan rugi apa-apa. Chen Gaosheng. Dulu, kau bilang akan nikahi aku. Makanya aku putus dengan Shen Muyang. Sekarang, kau sudah puas main. Langsung mau buang aku. Bukankah ini tidak adil? Ju Lingling. Kau ini. Tak tahu terima kasih. Mau kubunuh kau. Ahem. Chen Gaosheng. Kau bilang aku perempuan. Kalau berani bunuh aku. Nyawaku tak berharga. Tapi, Tuan Chen berbeda. Asetmu bernilai miliaran. Lagi pula, kau datang bersamaku. Bunuh aku. Kau kira kau lolos. Begitu kau dari sini, aku akan telepon polisi. Lapor kau tidur denganku. Tak percaya? Coba saja. Aku kasih 3. Kalau masih tak puas, kita lihat nanti. Beberapa kalimat. Minta 300.000. Cari uang lebih cepat daripada mengangkang. Mudah. Baik. Perminta bisa ku terima. Tapi, tak ingin pada Shen Muyang. Aku dan 3 tahun bersama. Tak ada yang paham dia. Bagaimana? Kita kerjasama. Kau beri imbalan. Aku beri informasi. Setuju. Kau kerja sama denganku. Layakkah? Muyang, Rencanamu. Selanjutnya. aku mau beli rumah dulu. Soalnya sekarang, aku punya uang, tak punya rumah. Rasanya aneh. Tunggu. Setelah beli rumah, beli mobil. Aku juga mau cari data batu giok mentah. Soalnya pengetahuanku, dasar masih kurang. Harus belajar lagi. Soal data giok. Aku bisa kasih. HM. Lainnya. Belum terpikir. Intinya fokus. Cari uang. Muyang. Kurasa. Beli rumah dan mobil. Tak perlu buru-buru. Pikir. Tempatku luas. Dan kita sekarang. Mitra kerja. Selain itu. Aku ini. Makan. Pilih-pilih. Maksudmu? Dengar ya. Beli rumah itu urusan besar. Beda dengan beli baju. Yang gampang. Lihat cocok harga. Langsung beli. Ilmunya sangat dalam. Ambil villa saya ini. Dari pilih sampai beli. Butuh waktu. Hampir setengah tahun. Ditambah lagi. Renovasi. Hampir setahun. Baru huni. Beli rumah. Seribet itu. Ya, memang. Jadi menurutku, kamu jangan buang energi untuk hal-hal ini. Setidaknya sementara. Jangan disia-siakan untuk ini. Yang harus kita lakukan, paling penting, adalah cari uang segalanya. Dengan uang ada segalanya. Soal mobil, pakai saja. Kau pakai dulu. Aku punya lebih dari 1. Baiklah. Nanti saja lain waktu. Muyang, dengar kata aku benar. Sekarang kau tinggal tenang di sini. Cari uang terus. Oh ya, hari ini 27 April. 3 hari lagi adalah ulang tahun kakekku. Kalau kau sempat, ikut aku ya. Boleh. Aku perlu siapkan kado ulang tahun. Kado tak perlu. Kadoku sudah dikirim. Nanti aku sekalian beli barang kirim saja. Oh ya, besok kamu mau istirahat? Atau lanjut ke sana, beli batu mentah? Besok mau istirahat. Utamanya pagi. Aku ada urusan. Sore. Aku mau lihat-lihat mobil. Oke. Akhirnya ada waktu jual. Cangkir ayam Chenghua itu. Dengan begitu, 30 juta lebih. Pasti ada. Cepat makan. Makanan dingin. Oke.
Kenapa kamu tidak istirahat di atas? Muyang, kamu bisa tidur sekarang. Masa iya? Siapa bisa tidur habis makan? Hah, Muyang? Entah kenapa, aku agak susah tidur. Jadi, bisa cerita tentang kamu dan Julida. Oh ya, jangan salah paham. Cuma karena agak susah tidur. Pengen tahu saja. Kalau tidak nyaman cerita. Tidak usah. Haha. Tapi sudah tanya. Kalau tidak cerita. Bukannya kurang sopan. Baiklah. Kalau mau tahu, bisa diceritakan. Oke, Muyang. Mari minum sambil ngobrol. Muyang, sekarang ceritakan kisahmu. Aku kenal Ju Lingling. Kebetulan saja. Saat itu kami berdua. Kebetulan cari kos. Kebetulan. Tinggal satu apartemen. Tipe. Rumah besar. Dibagi jadi 78. Kamar kecil. Aku dan Ju Lingling. Tinggal di dalam. Jujur. Aku putus dengannya. Tepatnya. Ju Lingling selingkuh. Dengan aku ada hubungannya. Kalau aku lebih hebat. Kalau aku gajinya lebih besar. Kalau ibuku tak sakit. Mungkin kami takkan putus. Muyang, ada satu hal. Tak ku mengerti. Kau begitu hebat. Kenapa tak dipakai dulu? Bisakah kau jelaskan? Itu rahasia. Sudah, tidurlah. Pelik. Muyang, besok pagi, apa rencanamu? Pagi nanti. Aku ada urusan lain harus diselesaikan. Setelah selesai, aku mau lihat pick up. Untuk batu bara. Pick up lebih praktis. Muyang, bagaimana kalau kau urus dulu aku ke kantor urus pekerjaanku? Setelah kau urus temui aku di kantor. Sekalian bayar utang. Dari kemarin. Lalu, kita lihat mobil. Setelah beli mobil, kamu bawa pulang. 1. Itu saran bagus. Lalu, Iya kan? Kalau masih ada waktu, kita bisa lakukan hal lain. aku belum pernah beli mobil. Prosedurnya. Kurang paham. Selain itu, utang 10 juta harus jadi prioritas utama. Baiklah. Saatnya jual. Cawan. Muyang. Barang ini kamu. Dari mana dapatnya? Jangan-jangan lagi. Barang bagus. Kamu ini. Keberuntungan luar biasa. Nemu barang bagus dari era Chenghua. Aku iri sekali. Tapi, cangkir tehmu ini sulit kutawar. Terlalu terawat baik. Dan harganya. Sangat tinggi. Kamu sebut harganya. Sebenarnya harga barang ini. Tak sulit ditentukan. Bisa diukur dari beberapa aspek. Misalnya. Lelang sebelumnya. Lelang. Itu. Harganya 5 juta. Bagaimana? Usiaku tak muda lagi. Aku memang suka. Barang ini. Bagaimana kalau kamu kasih diskon? Begini saja. Aku traktir makan. Kamu kasih diskon 20%. Asal kamu setuju. Langsung aku transfer. Tak masalah. Pak Chu sudah bilang. Ya pasti bisa. Sudah kuduga Muyang. Kamu memang bijaksana. Sudah. Kartu bank terima 4 juta yuan. Muyang, Kemampuan identifikasimu sangat tinggi. Aku punya satu barang lagi. Bantu aku identifikasi. Pak Chu. Jangan denganku. Barang yang ada saja. Tak bisa identifikasi bagaimana aku. Tak apa. Barang ini. Bisa diidentifikasi atau tidak? Tak penting. Coba-coba saja. Sudah lama. Ku teliti. Tapi belum ketemu jawaban. Coba kamu lihat. Wah, mata röntgenku sendiri. Tak bisa membacanya. Pasti bukan barang biasa. Mungkin mata röntgenku kemampuannya terlalu rendah. Pak Chu, barang ini. Untuk sementara aku tak bisa melihatnya. Bagaimana kalau Bapak percaya?
Aku bawa untuk diteliti. Kalau memang tak ketemu jawaban, nanti ku kembalikan. Ya sudah, bawa saja pulang. Pokoknya sudah lama ku teliti. Tak juga berhasil diteliti, mungkin bukan barang berharga. Kalau suka langsung ambil saja. Biarpun aku tak pusing. Baik, aku akan teliti lagi, tak tahan makan. Istriku tak di rumah. Aku malas masak. Kalau begitu aku pamit. Baiklah. Pak Chu, aku sudah di bawah kantormu. Jemput aku. Baik. Asisten sudah turun. Bapak Shen, ya. Aku sekretaris dan asisten Liu Mengki. Pak Chu menyuruhku menjemputmu. Ikut saja aku. Terima kasih. Silakan, Li, ini kontraknya. Tadi aku sedang urus ini. Kalau kamu rasa tak ada masalah, saya akan transfer uang. Hasil penilaian 17,5 juta. Cukup wajar. Tapi kalau dihitung, diskon 15%. Kurang dari 15 juta. Jadi seharus 785.000. Kalau kamu tanda tangan, saya transfer. Kamu belum bilang tadi kemana? Masuk. Kamu di sini. Siapa izinkan ke kantorku? Wakil Direktur Chen. Apa maksudmu? Kenapa di kantorku berteriak? Qian Sun. Dia pantas perusahaan kami. Tak diterima. Chen Gaosheng. Perhatikan ucapanmu. Ini kantorku. Dan aku, IM perusahaan ini. Aturan mana yang bilang tamu IM ke kantor harus izin wakil IM dulu? Ketua direksi pun tak berhak. Orang lain boleh. Dia tak boleh. Chen Gaosheng, siapa kau? Sekarang juga keluar dari sini. Mulai hari ini, tempat tak menerimamu. Dan aku akan laporkan hal ini ke atasan. Agar perusahaan beri penjelasan. Lihat kau bisa berapa lama. Aku tak akan. Aku merepotkanmu. Tidak. Jangan lupa. Kau sekarang investor utama perusahaan. Jangan panggil aku ayah. Aku tak punya anak sepertimu. Kemarin sudah ku jelas-jelas. Hadapi masalah dengan tenang. Jangan bersaing, orang biasa tak berarti. Tapi kau anggap perkataanku angin lalu. Shen Muyang, dia keterlaluan. Chu Qian Sun adalah manajer pilihan semua direktur. Biasanya, aku tak berani bicara padanya dengan nada begitu. Tapi kau pergi ke kantornya, berteriak-teriak. Tak punya alasan. Konyol sekali. Shen Muyang. Tamu undangan. Chu Qian Sun. Urusan mereka apa tujuannya? Itu fakta. Selama Chu Qian Sun tak undang, pembunuh sekalipun, tak ada hubungan denganmu. Menurut logikamu, nanti ada yang cari aku. Harus minta izin dulu darimu. Ayah, aku salah. Sekarang, pergi ke kantor. Chu Qian Sun minta maaf. Semoga masalah ini tak meluas. Ayah, aku tak mau. Dibunuh pun tak mau. Kalau aku pergi, nanti di perusahaan bagaimana bisa bertahan? Lagi pula, Anda ketua dewan. Bisa tidak masalah ini reda bukan cuma perkataan Anda. Kenapa aku minta maaf padanya? Baik, kalau begitu, hal yang dibicarakan kemarin, segera laksanakan sekarang. Shen Muyang ini, mungkin tidak biasa. Jadi cepat, atur. Buat dia terlibat. Perjudian. Oke. Dengan Pak Huang turun tangan. Pasti berhasil. Aku cari Shen Muyang. Kesal Sekjen Tiesiong ini. Kalau urus masalah ini, aku laporkan ke kakek. Nanti semua direktur, copot Chen Gaosheng, diusir dari Feixiang Group. Aduh. Pak Chu. Dengan orang bodoh. Ngapa marah? Kukatakan. Orang paling mudah dihadapi. Yaitu dia. Ada pepatah yang tepat. Anjing galak tak menggonggong. Sudahlah. Kau benar, Muyang. Bisakah kau berhenti memanggilku Pak Chu? Aku sudah minta maaf. Tak mau. Kau waktu itu juga bilang begitu. Kau cuma bertahan kurang sehari. Langsung ingkarkan. Jadi lebih baik Pak Chu. Nanti siang teriak malam teriak. Oke. Itu
Ini sudah sore. Haruskah kita pulang makan? Wah, Wakil Direktur Chen. Dengar Pak Chen marah di kantor. Bukan ke kamu kan? Bocah, aku balas dendam. Kemarin kamu pergi beruntung. Menang 10 juta. Kali ini aku akan menang balik. Tak tertarik. Pergi. Kenapa? Takut. Betul. Aku memang takut. Kemarin susah payah. Menang 15.000. Kalau hari ini, kalah bagaimana? Jadi. Hei, kau jantan. Berani taruhan lagi. Kalau takut. Berlutut panggil aku kakek. Aku pergi. Aku jantan. Ibumu tahu. Tapi mau taruhan. Boleh. Bawa uang berapa? Chen Muyang. Kartu ini ada 20 juta. Kalau kau menang, uang ini milikmu. 20 juta. Katanya. Keluarga kaya raya. Kok? Putra tertua Chen. Wakil Direktur. Fei Xiang Group. Cuma segini. Cuma 20 juta, miskin sekali. Berani juga main judi. Bocah. Jangan banyak omong. Kau mau menjebakku? Mimpi. Begini. Mau taruhan berapa? Aku siap terima. Tapi ku beritahu dulu. Jangan pinjam uang dari wanita. Atau minta jaminan. Dari siapapun. Kalau jantan. Hadapi aku dengan adil. Bisa. Kartu ini. Ada 30 berapa tepatnya? Aku tak ingat. Begini. Kita bulatkan saja. Bertaruh 30 juta. Kalau kau bisa keluarkan 30 juta. Kita main. Kalau tidak. Pergi sana jangan ganggu. Ibuku melarang main sama orang miskin kau. Kalau ada uang, keluarkan. Kalau tak ada, minggir jangan halangi rezekiku. Bocah, punya 30 juta. Bisa bukti kau punya 30 juta. Chen Gaosheng. Kau tanya aku punya 30 juta. Bos Chu bisa buktikan. Begini saja. Aku transfer 30 juta. Ke Bos Chu di depanmu. Lalu kau juga transfer 30 juta. Ke Bos Chu. Siapa yang menang? Ambil uang itu. Setuju. Taruhan ini adil. Ikuti usulnya. Bos Chu. Soal uang. Aku jamin. Setuju. Pak Hua, kau. Pak Chu. Saya cuma iseng. Main-main saja. Saya jamin. Harusnya percaya. Pak Huang adalah yang ditunjuk kakek. Ini, Shen Muyang dalam bahaya. Tidak. Harus cari cara menolak. Anda. Pak Huang ya. Saya Shen Muyang. Saya mau tanya. Anda yang gantikan dia. Begitu. Bukan itu maksud saya. Jangan marah. Saya tidak menyerang Anda pribadi. Hanya saja saya tidak kenal Anda. Saya harus lihat kontribusi Anda. Ini juga untuk jaga-jaga. Intinya, saya kurang percaya. Sifat orang tertentu. Saudara Shen. Maksudmu apa? Taruhan ini harus adil. Kartu ini ada 30 juta. Aku bisa. Buktikan. Kalau perlu. Buka aplikasi. Biar kali lihat saldo. Tapi kalian, saudara ini, tak tahu sisa 10 juta. Ku tambah ya? Tak masalah. Tapi tetap. Kita transfer 30 juta ke Bucu. Aku percaya dia, kalian juga harus. Dia takkan curi uang kalian. Baik, setuju. Tapi, taruhan kita caranya apa? Anda lebih tua. Anda tentukan cara bertaruh. Asal masuk saya setuju. Adik. Menurut saya, sudah larut. Kita tak perlu buang waktu. Begini. Kita masing-masing keluarkan 1 juta. Beli batu giok. Berapapun jumlahnya asal total harganya. Tak lebih dari 1 juta. Hasilnya. Siapa yang total harga gioknya tertinggi? Dialah masuk akal. Pemenang tak hanya dapat 30 juta ini tapi juga ambil semua batu yang diolah pihak kalah. Bagaimana menurutmu? Muyang. Tenang. Kalau saya kalah, mulai lagi dari awal. Kalau aku menang, akan kuberi hadiah besar. Tak masalah. Kalau begitu, kita sepakat. Transfer ke Pak Chu. Kartu bank terima 10 juta. Kartu bank terima. Baik. Kita sepakat. Besok jam 9 pagi. Di Jalan Batu Mentah. Setelah beli. Kita kumpul. Di ruang rapat. Halo. Muyang. Pak Huang sudah pilih. Batu mentah.
Kamu masih berapa lama? Cepat sekali. Pasti sudah lama pilih. Aku segera saring. Baik. Halo. Shen Muyang kenapa belum datang? Di sini sudah selesai bayar. Jangan-jangan dia takut kalah. Sengaja menunda waktu. Baru 10 menit sudah tak sabar. Jangan banyak bicara. Toko ini masih ada batu bagus. Tapi harganya terlalu mahal. Sisanya, jarang harga cocok dan kualitas bagus sudah diambil. Ambil yang ini. Saat ini yang terbaik. Ditambah yang ini. 2 batu ini. Tepat 800.000. Karena sudah datang, mari kita mulai. Saya punya 3 batu. Kita potong bergiliran. Saya lebih satu darimu. Aku duluan. Bagaimana? Keluar hijau. Jenis ini. Sepertinya hijau matahari. Benar. Memang Master Batu Giok. Adik kecil. Tentukan harganya. Master Huang hebat. Giok hijau matahari ini. Menurut pasar sini. Kalau di harga. Kira-kira 4,8 juta. Sampai 5,2 juta. Begini. Ambil nilai tengah. Yang ini saya hitung. 5 juta. Baik. Seperti kata adik. 5 juta. Sekarang giliranmu. Keluar hijau. Ah, Master Huang. Tolong nilai batu ini. Juga. Adik kecil. Giokmu ini dengan yang tadi kubuka. Kualitasnya mirip. Tapi milikmu ukurannya lebih besar. Ku nilai 8 juta. Bagaimana? Baik. Ikuti kata Pak Huang 8 juta. Kalau begitu, jika tak salah hitung, aku seharusnya lebih unggul 3 juta lebih. Sudah sore. Mr. Huang lanjutkan. Kok jadi jenis Nuo? Mr. Huang. Bahan ini aku tak begitu paham. Shen Muyang. Jangan sombong. Kami masih punya 1 giok lagi. Mungkin giok ketiga kita adalah Imperial Green. Jadi siapa yang terakhir tertawa? Dialah pemenangnya. Imperial Green ya? Mungkin. Tapi setiap giok pasti ada harganya. Master Huang, bagaimana kalau? Lihat ukuran giok ini juga tidak kecil. Batu saya ini saya hitung 100.000 untukmu. Bagaimana? Wah. Muncul giok. Adik. Lalu menurutmu yang ini bagaimana? Giok Master Huang ini baik dari segi kualitas maupun ukuran. Adalah yang terbaik. Begini saja. Saya beri nilai 15 juta. Bagaimana harganya? Baik. Setuju denganmu. 15 juta. Ditambah yang tadi 5 juta. 20 juta. Untuk yang Nuo itu. Bonus saja. Gratis. Shen Muyang. Karena kau sudah akui harga giok kami, akuilah kekalahan. Aku mau rayakan kemenangan. Kalah. Kenapa? Karena kau jelek. Masih ada batu belum dipotong. Kenapa aku kalah? Tolong potong ini. Wah. Imperial Green. Master Huang. Tolong. Nilai batu ini. Harganya. Selamat. Adik hormat. Aku kalah. Tak kusangka di kota Jinling masih ada batu sebesar ini Imperial Green.
Tak kusangka di kota Jinling masih ada batu sebesar ini Imperial Green. Dan tersembunyi. Master batu misterius. Seperti Anda. Batu ini. Tak bisa kuhargai. Terlalu mahal. Selamat adik. Permisi. Shen Muyang. Kau tunggu saja. Muyang hebat sekali bisa dapat Imperial Green. Kalau Imperial Green ini, Kalau kau suka aku beri sepotong. apa katamu? Untukmu. Yakin? Ku bilang kalau kau suka akan kuberikan. Bagimu ini mungkin Imperial Green terbaik. Bagiku hanya uang. Shen Muyang. Apa kau suka padaku? Apa maksudmu? Baiklah. Besok ulang tahun kakekku. Ingat siapkan hadiah. Ya, aku punya tempat pena. Juga barang antik. Baiklah. Ingat buat kakekku senang. Nanti saat kau ngejar aku, tak ada hambatan. Masih ada Imperial Green. Nanti perusahaan beri penawaran. Nanti ku bilang. Stop. Mending kita jalan dulu. Antar kamu pulang. Soal batu giok. Nanti dibahas. Plat A 11546. Muyang. Itu, kakekku suka barang antik. Kamu kan paham soal ini. Jadi nanti bicarakan itu saja. Cukup. Jadi nanti bicarakan itu saja. Cukup. Lalu makan siang nanti. Di restoran. Jadi mungkin ada beberapa orang. Pengingat. Chen Gaosheng mungkin ikut. Nanti, usah jangan bentrok dengannya. Oh iya. Kakekmu. Bukan Cuhan Liang kan? Hah? Kamu kenal kakekku? Barang antikku dulu dijual ke kakekmu. Oh, Jadi kamu yang disebut kakek pemuda culas. Tapi berbakat itu. waktu itu. Aku tak tahu dia kakekmu. Kan jualan, ya prinsipnya cari untung sebanyak mungkin. Benar juga. Lagi pula kakek itu kaya. Pantas saja ditipu. Ayo masuk. Baik. Plat A 11546. Kakek nenek. Muyang datang. Ah, Kian Sun. Teman yang kau bilang. Adalah Muyang. aku juga tak menyangka. Kau kenal Muyang. Kian Sun. Kau kenal Shen Muyang ini. Bagaimana? Shen Muyang ini akhir-akhir ini bantu perusahaan kami. Dapat banyak uang. Hubungan kami lumayan baik. Kian Sun. Usiamu sudah cukup. Sampai sekarang belum punya pacar. Menurutku, pemuda ini sangat bagus. Dia sudah sering datang. Dan kakekmu. Nilainya tinggi padanya. Kau juga kenal dia. Nenek. Aku dan Muyang tak lama kenal. Ini terlalu cepat. Kurasa bisa mulai dari mulai pacaran. Nanti kalau sudah akrab, baru bicara soal ini. Lagi pula usiaku tak perlu buru-buru. Baik. Muyang. Tak kusangka. Kau ternyata kenal cucuku Chihiro. Coba kukatakan. Kalau aku suruh Chihiro beli darimu. Bukankah kau harus kasih diskon 20%? Ah, Pak. Aku tak tahu Anda kakek kandung Chihiro. Kalau saja aku tahu, mana berani aku tawar-menawar dengan Anda. Ah. Jangan lagi panggil aku Pak. Ikut saja Chihiro. Panggil kakek. Oh ya. Beberapa hari ini. Kau bilang. Itu perbuatan si Chen. Oh ya, kakek. Pot bolpen ini. Hadiah ulang tahun untukmu. Kemarin aku jalan-jalan. Tak sengaja nemu. Walau ini replika. Tapi ini dari era Republik. Kerajinannya bagus. Maknanya juga bagus. Kau ini. Pandai memberi hadiah. Ku terima. Oh ya, sebentar lagi. Chen Tiesiong dan ayahnya datang. Ingat. Jangan bicara sembarangan. Tenang, kakek. Paman Chu. Selamat ulang tahun. Hahaha. Dia juga ada di sini. Kakek Chu. Selamat ulang tahun. Panjang umur. Banyak rezeki. Gaosheng. Makin tampan. Tiesiong kamu juga baik. Hahaha. Perkenalkan. Ini adalah Chairman. Fei Xiang Group. Halo Pak Chen. Sudah dengar dari Kian Sun. Senang bertemu. Kau Shen Muyang. Muda sukses.
Hahaha. Gao Sheng. Hadiah untuk kakek Chu. Keluarkan. Kakek Chu ini hadiah ulang tahun untukmu. Kakek Chu. Hadiah ulang tahun dariku. Bukan hadiah biasa. Ini namanya. Yuan Qinghua You Li Hong. Silakan lihat. Aku mau lihat. Ternyata, Gao Sheng yang paham aku. Pak Mancu. Ada masalah. Muyang. Kamu lihat. Kacamataku di atas. Tak jelas lihatnya. Baiklah. Barang ini. Aku juga tak paham. Tak paham masih lihat. Berlagak serius. Ini namanya cangkir teh Yuan Qinghua You Li Hong. Aku beli di toko antik terbesar kami. Dengan harga mahal cukup. Tadi kasih kesempatan. Kamu tak paham. Barang ini. Hanya bernilai 300 yuan. Bawa barang palsu untuk menipuku, kau kira aku sudah pikun. Pak Mancu. Ini salah anakku. Dia tak paham barang antik. Pasti dia percaya. Kata-kata toko antik. Cepat minta maaf. Tak perlu minta maaf. Bawa pulang. Coba kembalikan. Jangan sampai rugi. Oh. Baiklah, aku bawa dia pulang dulu. Oh. Muyang. Hari ini. Kau lihat kejadian memalukan. Muyang. Nenek tanya. Menurutmu Gansun kami bagaimana? Bagus. Kemampuan kerjanya hebat. Dan dia juga cantik. Lagi pula ada. Orang tua sebaik kalian. Nah, kalian menikah saja. Bukankah kalian merasa satu sama lain baik dan saling suka? Menikah itu hal biasa. Nenek, bukankah ini terlalu cepat? Apa katamu? Oh, Maksudku, kita bisa mulai dari pacaran dulu.